Alkisah, ada seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur. Pemuda ini gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama mayat. Tindakan ini dilakukan ketika keluarga jenazah meninggalkan kuburan. Dia gali kuburan itu kembali untuk mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan bersama mayat. Dia akan mengambil kain kafan mayat jika kain itu dianggap berharga. Pada suatu hari, dia menggali kubur untuk jenazah seorang gadis berparas cantik jelita. Begitu suasana sepi, dia menggali kembali kuburan gadis itu. Dia ambil kain kafannya, matanya nanar melihat indah tubuh sang gadis, nafsu birahinya seketika memuncak, dan dia pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat tersebut. Usai menggauli mayat itu, pemuda ini sangat gelisah. Dia merasa dikejar-kejar dosa. Dia pun datang ke masjid Rasulullah di Madinah. Di sana dia ketemu Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, dia bertanya dengan cemas dan hati-hati. "Apa pendapat Anda jika ada seseorang yang berzina?" tanya pemuda itu. "Jika dia sudah menikah, dia dihukum rajam sampai mati. Jika dia belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun." Jawab Umar tegas, "Lalu, bagaimana jika seorang itu menzinai mayat dan dia belum menikah?" tanya pemuda itu. Kemudian Umar terdiam. Bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut. "Sungguh keterlaluan. Saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu?" tanya Umar penasaran. "Saya sendiri, wahai Umar. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mau mengampuni perbuatanku?" Sang pemuda mulai bimbang. Umar terdiam. Umar masuk ke dalam masjid dan dia menangis. Rasulullah yang berada di masjid heran melihat kondisi Umar yang demikian itu. Setelah mengucap salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, apa yang membuatnya bersedih seperti itu? Umar menjawab, "Di luar saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri, dan dia ingin bertobat dari dosanya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar agar membawa masuk anak muda tersebut ke dalam. Atas perintah tersebut, Umar bin Khattab lalu mengajak pemuda yang datang bersamanya sambil keduanya tetap menangis. Utsman bin Hasan bin Ahmad Asi Syakir Al-Kahaubawi dalam kitabnya berjudul Durratun Nasihin menceritakan selanjutnya, sang pemuda menangis tersedu-sedu sehingga membuat Rasulullah penasaran. Pemuda itu disuruh duduk di depan Rasulullah dan Umar bin Khattab duduk di sebelahnya. Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai pemuda, mengapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab sambil tetap menangis, "Wahai Rasulullah, dosaku sangat besar dan aku takut Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadapku. Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu?" tanya Rasulullah. "Tidak ya Rasul," sahut pemuda itu sambil tetap menangis. "Apakah engkau telah membunuh seseorang dengan alasan yang tidak benar?" Rasulullah kembali bertanya. "Tidak ya Rasul," sahut pemuda itu sambil terus menangis. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh dosamu sebesar apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya, sekalipun memenuhi langit dan bumi." "Sungguh dosaku lebih besar dari itu, ya Rasul," sahut pemuda itu. "Apakah besar dosamu melebihi Arsy?" "Besar mana dengan Arsy?" tanya Rasulullah lagi. "Dosaku sangat besar, ya Rasulullah." "Lalu besar mana dosamu dengan keagungan ampunan dan rahmat Allah?" tanya Rasulullah. "Tentu keagungan ampunan dan rahmat Allah lebih besar. Tetapi dosaku sangat besar, ya Rasulullah." Jawabnya masih dalam keadaan menangis terisak-isak. Karena kurang mengerti maksud pengakuan dari pemuda itu, akhirnya Rasulullah mendesaknya. "Cobalah katakan dosa apa yang pernah engkau perbuat." "Aku malu menyebutnya, ya Rasulullah," kata si pemuda itu. Karena Rasulullah terus mendesak pemuda itu untuk mengatakan dosanya secara jujur. Maka dengan perasaan malu dan takut, pemuda itu pun menceritakan dosa yang dilakukannya. "Wahai Rasulullah, aku ini seorang penggali kubur sejak 7 tahun lalu. Hingga meninggalnya putri dari seorang sahabat Ansar. Melihat kecantikan dan kemontokan tubuhnya, nafsu birahiku memuncak. Setelah kuburan sepi,
bongkar kuburnya, dan ku telanjangi mayat gadis itu. Setelah ku cumbui, nafsu berahiku tak dapat ku tahan, lalu ku setubuhi. Saya terkejut tiba-tiba mayat gadis itu berkata, "Tidakkah engkau malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada hari Allah menghukum orang-orang yang berbuat zalim, sementara engkau menelanjangiku dan menyetubuhiku di antara orang-orang yang telah mati. Engkau membuatku dalam keadaan junub di hadapan Allah." Mendengar pengakuan dari si pemuda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera bangkit berdiri dan meninggalkannya, seraya berkata, "Hai pemuda fasik, pergilah, jangan engkau dekati aku, nerakalah tempatmu kelak." Pemuda itu pun segera keluar meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya menangis. Dia berjalan dengan arah tak menentu keluar kampung. Sampailah dia di padang pasir yang luas dan panas. 7 hari lamanya dia tidak makan dan minum karena penyesalan dan kesedihan yang sangat mendalam. Hingga lemahlah keadaan tubuhnya tak kuasa lagi berjalan, lalu kemudian jatuh tersungkur di tempat itu. Di atas pasir dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berdoa dan memohon ampunan dalam tangisnya. "Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang telah berbuat dosa besar. Sekarang aku datang ke pintu-Mu, agar Engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasih-Mu. Sungguh Engkau maha pemurah kepada hamba-hamba-Mu, dan tiada tersisa harapanku kecuali kepadamu. Ya Allah Tuhanku, sudilah menerima kehadiranku. Kalau tidak, datangkanlah api-Mu dari sisi-Mu, dan bakarlah tubuhku dengan api-Mu di dunia ini, daripada Kau bakar tubuhku di akhirat nanti." Setelah itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usai menyampaikan salam dari Allah, Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadamu, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Bahkan dialah yang menciptakan diriku dan mereka." Jawab Rasulullah. "Apakah engkau memberi rezeki kepada mereka?" tanya malaikat Jibril. Rasulullah menjawab, "Bahkan dia memberi rezeki padaku dan mereka." "Apakah engkau menerima taubat mereka?" tanya Jibril. "Bahkan dia yang berhak menerima taubat dan mengampuni dosa hambanya," ujar Rasulullah. Malaikat Jibril lalu berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadamu, telah datang kepadamu seorang hambaku, dan dia mengakui satu dosa dari sekian banyak dosanya. Lalu kamu berpaling marah kepadanya karena dosanya. Lalu bagaimana keadaan orang-orang mukmin kelak apabila mereka datang dengan dosa yang lebih besar lagi? Engkau adalah utusanku yang aku utus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka jadilah kamu orang yang sayang, menyayangi pada semua orang yang beriman. Menjadi penolong bagi orang-orang yang telah berdosa dan memaafkan keterlanjuran kesalahan mereka. Karena sesungguhnya aku telah mengampunkannya, menerima taubatnya dari dosanya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa orang sahabat. Maka mereka temui pemuda tersebut, lalu memberikan kabar gembira kepadanya dengan maaf dan ampunannya. Lalu mereka membawa pemuda tersebut untuk berjumpa dengan Rasulullah, yang mana ketika itu beliau sedang menunaikan salat maghrib dan mereka pun bermakmum di belakangnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Fatihah yang dilanjutkan dengan surah At-Takatsur, setelah Rasulullah membaca "Hatta zurtumul maqabir", yang artinya kamu telah dilalaikan sehingga kamu masuk kubur, maka berteriaklah pemuda itu dengan keras sekali dan jatuh. Ketika mereka selesai salat, mereka dapati pemuda itu telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya. Rasulullah pernah mengalami hal seperti itu dan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ketika kita yang mencela dan mengolok-olok mereka yang suka berperilaku kasar, gemar berbuat dosa, dan juga tak pernah beribadah. Ketahuilah bahwa mereka bisa saja bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mereka telah berubah untuk tak lagi mendekati dosa, maka bisa jadi mereka lebih baik dari kita yang mengaku setiap hari berbuat kebaikan dan beribadah.